kaosan. Kaosan itu kadang-kadang ada tulisannya macam-macam, aneh-aneh. Lari remaja kayak kaos. Tapi jangan kecil, tapi kaos itu kan tulisannya yang baca tulisan ini gila. Nah ini gila di remaja ini jamaah pas sendiri ini, mampu insya Allah sendiri batal kakek. Soalnya apa? Yang baca tulisan ini gila-gila semua orang itu. Ibu-ibu yang nonton, ya, dia zaman dulu SD, itu sih ada rokok mau kenal warnanya putih, jadi sama jadi putih. Lebaran zaman saat ini rokok mau macam-macam, ada yang warnanya pink, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang biru, ada yang titik-titik, ada yang putih. Tapi demikian enten porjiran gambar kembang. Sing sholat nanti ini Allah Akbar itu namanya. Kalau mengerti tapi model itu benar. Tidak ada seperti ini ya. Lekan kereta, dia kemudian tidak. Masuk sholatnya ada orang. Imamnya boleh sampai garu, ya. Nah, jadi ini pelajaran sederhana bahwa khusyuk badan khusyuk itu bukan urusan mata, bukan urusan kuping. Masih pula ngimami masjid, ya. Begini saja dan gambar Soekarno Hatta warna merah. Jadi lo kayak apa gitu? Dan lo betul kayak apa? Gambar Soekarno Hatta apa? Lo berarti lo betul. Betul khusyuk banget. Tapi bukan. Makanya beliau pada beliau hendaknya bisa menyikapi. Ya. Jadi la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar janji, tapi juga merupakan aplikasi atau penerapan. Jadi kudu diterapno kalimat la ilaha illallah itu. Pun jenengan mengalami kolesterol, mengabadi jamaah di masjid untuk salat jamaah dimanapun, insya Allah tidak membutuhkan waktu lama. Gak usah ngenteni akhirat. Insya Allah di dunia kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Ada masjid mana masjid kan ya. Dan memang butuh motivasi. Matur adzan jajai enten ujian ya. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaran pun likur derajat. Diri ganjaran jamaah. Diri ganjaran likur derajat. Hujan apa badan? Hujan apa badan? Diri likur derajat. Kita sih ngomong dan sama ngomong. Dan sing soalnya kata jamaah malah ya. Makanya kadang-kadang ujian itu butuh kreativitas. Uang ini kalau derajat oleh kok kadang-kadang mungkin muadil ujian perlu kreatif. Ujian itu dapat digantikan. Muslimin muslimat monggo sholat berjamaah sekali datang seketewu dia. Udah apa badan? Lucu. Saya itu, makanya banyak saat ini masjid-masjid yang untuk menarik supaya tiap jamaah itu menyediakan macam-macam, enten kopi, enten teh, enten gorengan, enten
ada kegiatan kopi, ada kegiatan gorengan, kapal satu saat saya aja masuk betul ini. Betul ngaji, betul. Betul. Tapi ini jamaah luar biasa. Oke, makanya Bapak Jangan Daya melaksanakan, mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan nyata Bapak Jangan Daya seharian. Jadi yang pertama anugerahnya adalah kita dilahirkan sebagai umat Nabi. Anugerah yang nomor kali, Pulau Panjenengan Daya ini dilahirkan sebagai bangsa Indonesia, negara yang luar biasa, tentang keberagaman budaya, keberagaman bahasa, suku, agama, tapi masjid bisa hidup rukun dan damai di Indonesia. Sementara negara-negara Arab mereka bahasanya siji, yo bahasa Arab. Agama ini agama Islam mayoritas. Tapi terpecah-pecah menjadi beberapa negara, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan beberapa lagi. Kenapa? Karena mereka itu hanya diajarkan untuk mencintai sukunya, mencintai agamanya saja. Mereka tidak pernah dididik untuk mencintai negaranya. Dan Pulau Panjenengan Daya ini oleh ulama-ulama, pendiri-pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama itu diajarkan bukan hanya untuk mencintai agama, tapi juga untuk mencintai negara. Makanya satu-satunya jamiah yang punya jargon hubbul watan minal iman itu hanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah itu betul-betul terormas itu Muhammadiyah betul nggak ada maksudnya. Apa mana Wahabi Salaf itu balas ya. Hanya NU. Makanya Pulau Panjenengan Daya ini wajib mencintai NKRI. Aja sampai apa-apa NKRI harga mati, NKRI harga mati. Itu jargon untuk memberikan semangat. Betul apa? Bagus. Tapi kecintaan kita kepada NKRI itu tentu tidak hanya sebatas kata-kata, tidak sebatas retorika, tapi diwujudkan. Kenapa kok kita ini wajib mencintai NKRI? Jangan lupa bahwa pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah juga pendiri NKRI. Para asir NU bahas bahwa itu adalah juga pendiri NKRI. Sebelum merdeka, bahkan ketika merdeka, para pemimpin bangsa itu nek enten nopo-nopo nyuwun fatwa, nyuwun nasihat kepada Habib Syekh, termasuk ketika setelah Indonesia merdeka, itu penjajah datang lagi di Surabaya, nikah tentara sekutu itu ingin kembali menguasai Indonesia. Terus mantan itu Pak Hasim ditanggapi dari Bung Karno, yai pripun hukumnya bagi umat Islam yang notabene berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bukan negara agama. Jadi Basim itu menyebut Indonesia ini Darussalam, bukan Darul Islam.
bukan negara Islam, tapi Darussalam, negara yang selamat, negara yang damai. Angsal pertanyaan itu Basit mengumpulkan ulama-ulama Jawa dan Madura untuk membahas pertanyaan Bung Karno ini. Akhirnya rapat, kumpul, berdebat, berdiskusi sampai keluarlah yang namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang akhirnya menjadi hari santri. Jadi hari santri 22 Oktober resolusi jihad itulah yang akhirnya dijadikan sebagai bahan untuk membakar semangat anak-anak Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan sampai bisa membunuh Jenderal Malahini. Pertempuran 10 November itu luar biasa, itu karena semangat resolusi jihadnya para ulama. Ketika saya ngomong apa manfaatnya ulama bagi negara itu, jadi merupakan sejarah. Ini perjuangannya luar biasa, sudah melewati beberapa generasi mulai dari kemerdekaan, perjuangan, orde lama, orde baru, orde reformasi. NU sudah mengalaminya, dikuyok-kuyok, dihina, dibully, direndahkan, tapi alhamdulillah sampai sekarang 100 tahun Jam'iyah Nahdlatul Ulama tetap eksis, bahkan jumlah umatnya itu, followernya terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, ratusan juta. Nah, ini tanggung jawab Gula. Jadi sebagai bangsa Indonesia wajib Gula ini mencintai. Boten enten ceritane empun itu terus buat makar datang pemimpin Indonesia. Boten enten. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab untuk menjaga persatuan NKRI. Yang kedua, anugerah sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 3, ini anugerah yang khusus karena tidak semua orang, yaitu Kula Panjenengan Doyo ini dilahirkan sebagai warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa warga NU itu termasuk anugerah yang luar biasa? Karena tidak semua orang itu menjadi warga NU. Dan satu-satunya organisasi Jam'iyah yang ngurusi umat, boten namung umat ketika hidup, bahkan ketika sudah wafat pun diurusi kalih buktinya enten Jam'iyah Yasinan tahlilan diurusi, boten enten organisasi lain diurusi sampai ketika sudah wafat ya sudah dianggap di foto amal. Boten si enek nyambung gitu. Makanya warga Jam'iyah ini Masya Allah kopi ini macam-macam, enten sing kopi ziarah niku tradisinya itu ziarah dan wali-wali. Tahun 2015 pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional datang tokoh Muhammadiyah namanya Ki Bagus Hadikusumo tahun 2015. Tapi setelah dianugerahi pahlawan itu, pengurus Muhammadiyah itu bingung, sebab makan di kuburan Ki Bagus Hadikusumo itu sampai saat ini belum jelas di mana makamnya. Padahal pahlawan nasional itu juru kunci dari pemerintah. Kenapa
mungkin sejak wafat sampai dianggap wafat boten nanti tersedia. Warga NU ini bukan hanya tokoh-tokoh, bukan hanya pulau kabinet dari ini sampai hafal makome bahkan di misalnya nopo berpepes malam Jumat di masjid di kunjungi dia di ziarah di tokan di tahlil. Jadi boten enten ceritane makame warga NU itu tidak dikenal kabeh. Tadi bilang yang membuat kita ini makanya ada kelompok-kelompok yang suka nyinyir dengan amalia NU pun betul bisa direka. Jadi Islam itu sangat ada kelompoknya, namanya Islam Protestan. Pun nanti dia dari Kristen Protestan pun nanti dia Kristen Protestan sakit ini Islam Protestan ada. Kenapa Pak disebut Islam Protestan? Penggaweane protes, mulutan protes, yasinan protes, manakiman protes, dibaan protes, rojabiaan protes. Itu jenenge Islam Protestan. Betul kalau sebut Wahabi kan Wahabi Islam Protestan. Jadi warga NU terima, tidak boleh kita terpancing. Nek terima amalia PJW mulutan jikir akno tahlilan fit'ah ziarah fit'ah kecil, tidak akan berpengaruh terhadap warga NU. Tenang. Tapi ketika ada kelompok yang hendak merubah bentuk negara, merubah dasar negara, merubah undang-undang negara, maka warga NU tidak boleh diam. Terima bid'ah kecil, tapi ketika negara terancam NU harus berada di depan. Harus begitu. Makanya kita ini senang jadi warga NU. Masya Allah kegiatan itu kuat. Pulau ini dimakai mantul dan beri terus terlalu makin lalu tersanjung. Menurut saya gimana nih? Makanya nek Pak Prabowo lebih sekarang mempraktekkan MDG ini warga NU mungkin biyen MDG mangan berkat gratis. Nggih. Kebiaya, jadi saat ini nanti Pak Prabowo MDG maka bergizi gratis. Warga NU pun kebiaya. Makanya kayak pengurus NU kayak pulau ini kita PJNU, awalnya kamu, betul perkara apa-apa, krono kakenan berkah juga. Nah ini pengurus NU awalnya dulu biasanya kita nggak tahu. Jadi itu. Jadi kita bangga menjadi warga Jamiyah Nahdlatul Ulama karena itu adalah salah satu hadirin berhadirat pulau ngajak khususnya dan pulau yang akan dan panjenengan doyo untuk senantiasa bangga dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan para ulama pun awalnya diiringin derek ulama NU sing insyaallah ilmune sanate pun jelas. Muga-muga kula panjenengan iki dikumpulaken kali beliau-beliau. Allahumma kalau kita iki mawon nek saged kawula saged kok pilih wonten atur kula kagungan janji kasihnya panjenengan beliau kula nuwun aturipun sesajen kula pasami akhirat dan Allah pilih wonten atur kula kagungan janji datang panjenengan beliau nuwun aturipun sesajen kula pasami akhirat dan Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi